Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Mari kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan ini kita belajar partikel subjek. Partikel subjek I atau G ya. Partikel subjek I atau G. Partikel subjek ini ya diletakkan di akhir kata benda ya, dan menunjukkan bahwa kata benda itu merupakan subjek dari kalimat ya. Ini ya, untuk partikel I ini ya digunakan jika kata benda itu ya berakhir dengan konsonan. G ya digunakan jika kata benda itu berakhir dengan vokal. Ini yang berakhir dengan konsonan contohnya ya. Ini nien, ini konsonan huruf mati ya. Cobuni C abuji imnida ya. Cobuni C abuji imnida ya. Orang yang di sana ya adalah ayah saya. Ya, ini berakhir dengan konsonan nien ya. Sekarang berakhir dengan vokal contohnya nih. I aiga C adel imnida ya. Anak ini ai ya. Anak ini adalah anak laki-laki saya ya. Jadi penekanannya ya, I digunakan jika kata benda itu berakhir dengan konsonan. G digunakan jika kata benda itu berakhir dengan vokal. Anda mungkin masih ingat soal ujian ya. Saya perlihatkan. Nah, ini soal ujian yang pernah kita pelajari, dialog antara ga dan na ya. Ini pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Angyongi odie isoyo. Angyong ini kata benda ya berakhir dengan konsonan ya. Ini angyong kacamata ya. Maka partikel subjeknya menggunakan I ya. Angyongi odie isoyo ya. Kacamata ya ada di mana ya, ada di mana kacamata. Kalau ini kacamata diganti dengan topi ya, topi itu moja, maka pertanyaannya menjadi mojaga odie isoyo ya, topi ada di mana ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ini beberapa contoh dari partikel I dan partikel subjek I dan G ya. Perhatikan ini. Abuji ya. Abuji jadi abojiga ya, karena dia berakhir dengan vokal ya, menggunakan G. Abojiga il hasimnida ya. Ayah bekerja. Ini berakhir dengan konsonan sekarang. Miem ya. Song seng nim ya, guru ya. Song seng nimi hangguk marel kareci simnida ya. Guru mengajar bahasa Korea. Ini omoni ya. Omoni ini ibu ya.
berakhir dengan vokal maka menggunakan ga ya. Omoniga sinmunel ilge simnida ya. Ibu membaca surat kabar. Sajangnimi 방을 잡수십니다. ya. 사장님이 방을 잡수십니다. 사장님 ya, bos ya, bos perusahaan ya, direktur. Sajangnим ya, makan roti ya. 부모님이 ya, berakhir dengan konsonan. 부모님이 미국에 계십니다. ya. 부모님 ya, orang tua. Orang tua ada di Amerika. Ya. Harabojiga ya. Harabojiga kakek ya. Ini berakhir dengan vokal jadi ga. Harabojiga 방에서 주무십니다. ya. Kakek tidur di kamar. Ya. Saya kira ini beberapa contoh dari penggunaan partikel i dan ga. Sekarang ada partikel subjek lain yaitu en dan nen. Ini ada partikel subjek yang lain yaitu en dan nen. Partikel subjek ini ya merupakan partikel yang sifatnya kontradiksi ya, kontradiksi pada umumnya ya. Yaitu ya mengkontradiksikan dua hal atau lebih ya. Contohnya di sini kalau en ini ya jika digunakan jika kata benda yang sebagai subjek tadi berakhir kata benda itu memiliki akhiran konsonan maka kita gunakan en. Kalau nen jika subjek atau kata benda itu berakhir dengan vokal kita gunakan nen. Nah, ini contohnya ya. 식당이 있습니까? Ya. Ini ya. Ada restoran, ya, ada restoran. 네, 있습니다. Ya, ada. 책방도 있습니까? Ya. Apa juga ada toko buku? Apakah juga ada toko buku? Ya. 아니요. 책방은 없습니다. Tidak ya. Toko buku tidak ada. Jadi berlawanan ya. Jadi kita dari dari cekpang ya. Cekpang ini merupakan hal yang berlawanan dengan siktang. Nah, siktang ini restoran. Nah, dua hal ini dikontradiksikan. Ya. Maka cekpangen menggunakan en. Ya. Partikel subjeknya menggunakan en. Jadi ditentang. Ya. Aneo cekpangen 없습니다. Ini karena berakhir dengan konsonan maka menggunakan en. Ya. Sekarang contoh lain. Nah, ini contoh lain. 나는 공부합니다. Ya. 나는 ini saya. Saya belajar. 공부하다 belajar. 나는 공부합니다. saya belajar. 동생은 잡니다.
Dongsengen jamnida, ya, adik laki-laki saya tidur. Ini saya, ya, dikontradiksikan dengan dongseng, ya, dua hal yang berlawanan antara belajar dengan tidur, maka menggunakan partikel en atau nen, ya. Ini nanen, ya, nanen dengan dongsengen, ya. Nah ini berakhir dengan vokal, maka menggunakan nen. Dongseng menggunakan berakhir dengan konsonan, maka menggunakan en, ya. 나는 공부합니다. 동생은 잡니다. Saya belajar, adik laki-laki saya, ya, atau adik laki-laki tidur. Saya kira pada kesempatan ini cukup sekian. Ana lupute jaluk ngapurane. Tur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.